Pemahaman saya tentang spiritual dan supranatural yang saya alami dan pelajari adalah spiritual, jiwa atau roh kita yang terhubung langsung kepada Sang Pencipta, meyakini dan percaya penuh keberadaannya sebagai entitas tertinggi. Supranatural lebih kepada hal-hal gaib yang terkait dengan paranormal, pesugihan, dan lain-lain. Supranatural dapat muncul ketika kita menjadi seorang spiritualis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan agar kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah. Sejatinya Allah hanya ingin kita percaya, yakin, dan bergantung hanya kepadanya. Dengan melepaskan kelekatan pada dunia, keakuan, keangkuhan, dan keegoan, maka kita akan lebih peka lagi untuk mendengarkan intuisi di dalam hati kita. Hello my friend, apa kabar hari ini? Insya Allah semakin hari semakin bertambah bahagia, semakin bertambah tenang, damai, dan tentunya bertambah sehat jasmani dan rohaninya. Senang sekali Maya dapat menyapa kalian semua dalam ruang jiwa, tentunya di YouTube My Edutainment TV channel. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasinya, komen, like, dan share ke teman-temannya yang lainnya. Kali ini Maya mau berbagi cerita tentang perjalanan spiritual yang pernah Maya alami. Ini dimulai ketika saya memasuki usia sekitar 18 tahun, SMA ya kalau nggak salah waktu itu. Papa mengalami kemerosotan ekonomi, jatuh ya. Ketika itu Papa sudah keluar dari perusahaan farmasi tempat beliau bekerja, kemudian berencana membuat usaha sendiri sama temannya, tapi ya gimana lah gitu temennya ada ketidakjujuran sampai akhirnya habis lah untuk modalnya tuh habis, karena waktu itu memang papa yang kasih modal, dibohongin lah istilahnya seperti itu, sampai kita harus jual rumah jual mobil sampai berhutang. Saya sempat kuliah di Gunadarma di Fakultas Psikologi. Di pertengahan perjalanan saya harus mengikhlaskan untuk cuti sementara tadinya. Tapi akhirnya kebablasan. Karena udah semakin terdesak untuk biaya ongkos untuk transport gitu. Itu juga sulit. Akhirnya saya memutuskan untuk saya jadi tulang punggung keluarga. Saya coba melamar kerja ke sana ke sini, tapi ditolak. Sakit rasanya. Ya. Mungkin Tuhan ingin saya untuk usaha. Saya ketika SD belajar tari tradisional, saya juga belajar modern dance. Waktu SMP saya dibekali mama ikutan lomba model, sampai SMA juga lomba model. Kemudian saya punya ilmu itu, saya memberanikan diri. Ada seorang artis cilik, mamanya mau buka sanggar, dia hire saya untuk ngajar di sanggarnya. Karena waktu itu saya masih baru, pertama kali nih ngelamar kerja ke sana sini sambil kuliah tapi nggak dapet. Saya coba deh, yaudah mungkin saya coba untuk ngajar dengan skill saya ini. Karena saya belum pede, saya ajak teman tuh berdua. Ketika gajian nggak dibayar Bu saya. Sakit deh. Yang dibayar teman saya, dapat gaji, dapat honor gitu istilahnya. Ya sudah, mau gimana? Ikhlas. Kemudian saya kembangkan sanggar ke ngajar daerah Jakarta.
Depok, Tangerang, Karawaci, Lipo Cikarang, Citerep, Cibinong. Jadi dari mulut ke mulut aja kenal gitu, karena zaman dulu itu kan media kan belum seperti saat ini ya yang mudah untuk mempromosikan sesuatu. Semua itu dulu dari mulut-mulut, karena oh ya nih si Maya bisa gini-gini buat ngajar, dia juga bisa nyalurin bla 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 bla. Akhirnya alhamdulillah. Tetap waktu itu saya masih berusaha untuk melamar pekerjaan karena saya pengen pengen punya penghasilan yang tetap gitu. Tapi berkali-kali itu pula ditolak. Kalau interview saya bilang iya, saya cuma ngajar, pengalaman saya nggak punya pengalaman apa-apa karena memang belum pernah kerja di kantoran. Malah dibilang ya udah enak loh, usaha sendiri, bisa ngajar, bisa ini, punya kemampuan, mendingan kayak gitu ngembangin. Aduh, padahal kan saya pengennya punya penghasilan yang tetap ya. Terus sampai saya pun bikin-bikin event, memberanikan diri untuk berkembang lagi, meluaskan jaringan lagi. Saya coba untuk bikin event, lomba model, lomba mewarnai, lomba acting, lomba dance, lomba nyanyi, apalah itu, lomba-lomba saya buat waktu itu. Sampai punya pengalaman juga yang pada hari H pagi itu saya udah nangis-nangis. Aduh gimana nih, saya udah coba cari peserta, udah promo, udah ke sanggar-sanggar lain untuk ayo dong kirim peserta ke sanggarku, aku mau bikin event nih. Gak ada, sampai saya harus bayar hotel waktu itu untuk operasional segala macem, nggak tahu harus nutup dari mana, udah nangis-nangis tuh di mama. Sempet di belakang panggung pun saya cerita curhat ke Yadi. Waktu itu saya undang Yadi sama Kiwil yang dari Spontan untuk MC di acara saya. Tapi subhanallah, Allah kirim pasukannya, entah peserta dari mana, sampai akhirnya tuh banyak pesertanya, padahal itu acara di hotel saya buat. Makanya saya waktu itu benar-benar yang putus asa karena saya bikin acara di hotel yang memang skupnya hanya itu, kecuali saya bikin di mall, bisa lah orang lewat pengen ikutan lomba daftar, masih ada kemungkinan seperti itu. Kalau ini kan lingkupnya terbatas, jadi saya udah putus asa, nggak tahu mau kemana lagi. Tapi Allah kirim pasukannya untuk jadi peserta, dan alhamdulillah hotel kebayar, operasional semua kebayar, dan alhamdulillah ada sisa. Itu kita memang harus benar-benar percaya, pasrah semua kepada Allah, jalanin aja deh. Ujian-ujian yang terjadi pun bukan hanya secara ekonomi ya, tetapi juga hubungan antar teman pada saat itu. Maya, lo kan udah kerja lo begini begitu. Terkesan kan glamor ya di entertain. Tapi mereka kan nggak tahu penghasilan saya untuk apa. Yang saya akhirnya juga harus berhenti kuliah. Dan tapi tekad saya waktu itu gini, oke saya berhenti kuliah tapi dua adik saya harus jadi sarjana. Alhamdulillah kedua adik saya pun sudah S1 semua. Ya mereka bilang katanya Maya sombong gak pernah ikutan ngumpul ini itu. Kita jadi rasanya gak enak ya digituin juga, mereka gak tahu apa yang terjadi sama kita. Lalu hubungan kita setelah menikah, problematika di rumah tangga pun menjadi bagian dari proses terbangunnya spiritual. Banyak hal, banyak situasi yang akhirnya tiba di titik jiwa saya sudah tidak bisa nih. Saya harus bangkit, saya harus bangun. Itulah pada saat itu, kemudian sekitar umur 40 tahun, spiritual saya terbangunkan. Sebelumnya memang pernah beberapa orang juga ngomong, Eyang juga pernah bilang, Mama juga pernah bilang, tapi kan saya nggak mengindahkan, bodo amat, cuek aja waktu itu. Tapi kemudian dengan introspeksi diri, bicara pada Allah gitu ya, maksudnya kita curhatnya ke Allah, karena curhat ke orang pun nggak memberikan solusi ya buat saya. Akhirnya satu persatu jalan dibukakan oleh Allah.
Seperti halnya melalui media perantara ketika saya nonton Diari Misteri Sarah, situ juga yang membuat saya akhirnya mengerti, paham gitu. Oh jadi ini, di situ kan Sarah bilang, melihat itu dengan rasa, ada sebagian orang yang seperti itu. Melihat dengan hati, hal-hal yang dalam tanda kutip itu ya. Belum, nggak semuanya orang yang memang melihat dengan mata. Memang saya menutup, saya mensugestikan diri saya untuk nggak mau ngelihat yang aneh-aneh, karena kan yang beberapa orang itu menyampaikan, Mel lo bisa nanti bantu orang, nolongin orang, penyembuhan juga, karena Eyang juga mengajarkan acupressure dulu. Dulu Eyang itu bekerja di rumah sakit di Jogja untuk membantu orang-orang yang narkoba. Eyang pernah bilang, nih Vi, belajar, nanti kamu bisa nolong orang. Saya nggak peduli waktu itu. Terus ketika nonton DMS itu, oh jadi ngelihatnya pakai hati. Jadi selama ini gue lihat dong, padahal mensugestikan diri untuk nggak mau lihat, aku nggak mau yang kayak gitu-gitu. Gak lucu loh tiba-tiba ada di depan muka terus kaget gitu kan, ngelihat hantu. Akhirnya setelah sering nonton, oh begitu toh tanda-tandanya. Ini kan saya merasakan semua, dan akhirnya nggak cuma YouTube-nya Sarah Wijayanto yang saya tonton, kayak mulai nemuin banyak-banyak yang memberikan masukan, karena saya sendiri nggak punya guru, saya sendiri nggak ada teman untuk bercerita, untuk sharing, semua saya pendam sendiri. Kayak akhirnya mendapatkan petunjuk untuk nonton channel-channel lain. Saya tonton, saya dengerin yang mereka katakan itu hampir 90% saya pun mengalami itu gitu. Tapi saya nggak ngerti karena saya memang nggak punya guru. Saya membuka diri, akhirnya saya saya menerima saya yang baru. Saya menerima yang memang mungkin memang Allah pengen dari dulu, cuma saya nutup, saya nggak mau. Dengan alasan itu sebetulnya bukan nggak mau karena nggak mau nolong orang. Pikiran saya waktu itu ya kalau misalnya kayak gitu saya bakalan ngelihat hantu, gak mau gitu. Tapi ternyata melihat beberapa kali, dan pernah nyembuhin orang kesurupan tanpa saya tahu bagaimana caranya, tapi saya cuma minta sama Allah, ya Allah tolong ini gak ada orang lagi gitu loh, cuma saya, anak itu, dan kru saya waktu itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berdoa, saya minta pertolongan Allah, alhamdulillah sembuh. Itu baru kelar syuting di Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, murid saya yang ikutan syuting itu ketempelan, ada yang ngikutin. Akhirnya kita turun di Tol Barat, Bekasi, terus numpang di kantor Jasa Marga tuh yang di pinggir Tol Barat. Itu sudah tengah malam kalau nggak salah. Udah nggak ngerti, akhirnya saya minta pertolongan Allah aja, ya Allah tolong. Dan mengikuti hati saya, alhamdulillah anak tersebut sembuh. Terus ada banyak kisah, mungkin nanti akan saya ceritakan di episode-episode berikutnya. Apa saja yang terjadi. Yang inget banget di kepala saya itu waktu itu sekitar setahun yang lalu, saya tidur di mobil, saya lagi nungguin Pak suami. Depannya tuh saya kebetulan parkir di depan rumah itu, ada rumah kosong pas depan-depanan, ya saya parkir lah di situ depan rumah teman suami saya itu. Saya merem, saya tidur. Ada yang bertanduk. Saya nggak ngeliat pakai mata, tapi ketika saya merem itu jelas muncul.
Saya buka mata sambil takut-takut gitu, nggak ada apa-apa, cuma sepi aja. Tapi ya saya berdua sama Rama sih, jadi masih agak oke ada temennya gitu. Saya merem lagi, kelihatan lagi. Semakin saya merem, semakinlah kelihatan. Wah udah deh, waktu itu saya langsung, adek, ayo dek, kita mendingan ikut papa ke dalam aja. Tadinya saya ngantuk, jadi nggak ngantuk. Tadinya saya mau tidur di mobil, nggak jadi tidur deh, udah balik lagi masuk ke dalam. Main tarot dulu ya, kemudian saya mencoba main lagi sekarang. Apalagi ya, banyak sebetulnya perjalanan sampai ketemu di titik ini. Ya terima kasih. Akhirnya saya bisa untuk menerima, berdamai dengan diri sendiri, dan itu menemukan suatu kebahagiaan yang luar biasa. My friend, ketika cobaan-cobaan itu datang ke hidupmu, itu bukan karena Allah tidak sayang, justru Allah sayang. Karena Allah pengen kita dekat sama Allah. Allah pengen kita hanya bergantung, percaya, dan yakin kepada Allah. Karena pertolongan Allah itu pasti akan datang. Itu benar-benar saya rasakan dan saya alami. Banyak sekali mukjizat, banyak sekali keajaiban yang gak masuk akal rasanya. Kok kayaknya gak mungkin, tapi ternyata menjadi mungkin. Baiklah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.